Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring mengenai gaya dan hukum Newton. Sebelumnya, untuk pembelajaran daring ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak disiapkan buku dan bolpennya. Kalau perlu dicatat untuk materi gaya dan hukum Newton kali ini. Oke, itu tadi materi yang minggu lalu. Mengingatkan saja pada kalian, kita akan menginjak ke gaya dan hukum Newton. Oke. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Pada saat orang ini mendorong dan orang yang berbaju kuning ini menarik, inilah yang dinamakan melakukan gaya. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Contohnya kalau pada mengubah bentuk, misalnya kalian main malam atau plastisin, itu kalian menekan dengan tangan kalian, itu bisa merubah bentuk plastisin. Ini yang dikatakan gaya dapat mengubah bentuk. Oke ya. Gaya secara umum dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Pada gaya sentuh, contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Pada anak yang bermain sepeda, pada saat bermain sepeda dia menabrak ayam. Menabrak ayam ini akibatnya dia akan mengerem sepedanya. Inilah yang dimaksudkan dengan gaya gesek, terjadi antara karet rem dan pelek sepeda. Yang berikutnya adalah gaya tak sentuh, adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya ini adalah magnet. Ketika mendekatkan paku besi, dia tidak bergerak. Jadi ini adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan, tidak perlu disentuh. Paku-paku besi ini sudah menempel di magnet. Itulah yang dimaksud gaya tak sentuh. Oke. Pada hukum Newton ada yang ditemukan oleh Isaac Newton. Jadi hukum Newton dibagi 3, yaitu hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton 3. Pada hukum Newton 1 menyatakan bahwa sifat inersia benda. Jadi bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Contohnya adalah ketika sedang berada dalam mobil bergerak, kemudian mobil itu tiba-tiba berhenti, maka badan kita akan tersentak atau terdorong ke depan. Sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 1 bisa disebut biasanya hukum kelembaman atau dinyatakan yang mana akan
mempertahankan dirinya supaya tidak bergerak. Inilah yang dimaksud dengan hukum Newton 1. Pada hukum Newton 2, bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Jadi secara matematis A ini adalah percepatan, sigma F jumlah gaya dibagi dengan M atau massa. Oke ya. Itulah hukum Newton 2. Yang ketiga, hukum Newton 3 menyatakan bahwa ketika benda mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama, namun berlawanan arah. Secara matematis dapat dituliskan dengan sigma F aksi reaksi. Jadi benda misalnya ada yang mendorong tembok. Mendorong tembok, tembok akan melawan reaksi dari kita. Jadi aksinya adalah tembok yang kita dorong, reaksinya adalah dorongan yang mana tembok melawan kita. Itu yang dinamakan hukum aksi reaksi. Pada contoh hukum Newton 1 ada soal seperti ini. Untuk catatan kalian, di sini ada arah ke kanan dan ke kiri. Di sini ada 26 Newton, 14 Newton. Di mana kalau arah ke kanan nilainya adalah positif, kalau arah ke kiri nilainya negatif atau tanda min. Sebuah batu ditarik dengan 3 gaya seperti gambar di atas. Berapakah resultan gayanya? Penasaran? Oke. Sigma F ini adalah jumlah gaya-gaya yang mana di sini 26 Newton itu adalah F2, F3 adalah 14 Newton, F1-nya adalah 40 Newton. Berarti yang arah kanan dikurangi ke arah kiri. F2 ditambah F3 dikurangi F1. 26 ditambah 14 dikurangi 40. Kebetulan ini nilainya 40 dikurangi 40 berarti hasilnya 0 Newton. Karena sigma F sama dengan 0, maka batu tidak akan bergerak karena sesuai dengan hukum kelembaman. Ayo, hukum kelembaman berarti hukum Newton 1. Betul, pintar. Pada hukum Newton kedua, benda bermasa 1 kilo bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar gaya yang menggerakkan benda tersebut? Bermasa 1 kilo, lambangnya berarti M kecil, diketahui M kecil 1 kilo, percepatan lambangnya A sama dengan A kecil ya, A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti M-nya 1 kilo, A-nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, ditanya F. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Tinggal memasukkan sigma F sama dengan 1 kilo dikalikan 5 meter per sekon kuadrat, hasilnya 5 Newton.
Hukum 3 Newton. Soal di sini adalah sebuah mobil bertabrakan dengan sebuah truk bermuatan penuh. Kendaraan manakah yang memperoleh percepatan lebih besar? Sesaat setelah tabrakan, mobil mengerjakan gaya pada truk. Truk memberikan reaksi dengan mengerjakan gaya pada mobil.